Kita sama-sama bersyukur pada hari ini dan insya Allah pada pertemuan rutin berikutnya kita akan rutin berjumpa kembali dengan guru kita bersama Ustaz Salim Afillah di Masjid Jogakarian ini setelah ada vakum cukup lama ya kajian rutin beliau. Dan salah satu sunnahnya para sahabat itu mereka itu berbahagia. Bahagianya mereka itu bukan ketika ketemu sama artis, bukan sama penyanyi, bukan sama pejabat. Maka dalam salah satu syair dijelaskan, qala al-badru alaina, telah datang kepada kami satu purnama, bulan purnama, min saniyatil wada'i, dari lembah Taniyah atau lembah wada', wajib syukru alaina, kita wajib untuk bersyukur, mada'a lillahi da'i, selagi senantiasa masih ada da'i, masih ada pendakwah yang mau datang, yang mau mengajar kepada kita semua. Maka salah satu cara kita bersyukur, mengapresiasi adalah kita insya Allah rutin hadir di majelis kisah kasih Nabi. Insya Allah hadirin sekalian, insya Allah. Sebagai pengantar kisah tentang Nabi Adam alaihi salam ini di dalam Al-Quran ada banyak sekali. Yang paling awal adalah Al-Baqarah ayat 30 sampai seterusnya. Di dalam hadis juga ada banyak riwayat-riwayat tentang penciptaan Nabiullah Adam alaihi salam. Saya pengen ngebahas salah satu sisinya aja. Ada banyak sekali sisi penciptaan ini yang relate sama kita. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat bahwasanya aku ingin menjadikan satu khalifah di muka bumi. Nah, ini salah satu pengantar kisah yang wajib kita pahami bersama-sama. Soalnya di luar sana ada yang salah paham. Saya pernah dengar ada yang bilang bahwa kita ini di dunia diciptakan gitu ya, dan ditaruh di dunia itu karena hukuman. Karena Allah murka kepada Nabi Adam, Allah murka kepada Siti Hawa, lalu kita ditaruh di dunia, dihinakan, dikasih hukuman ini dan itu. Khususnya lebih-lebih lagi ada yang bilang bahwa karena yang ngajak Nabi Adam itu makan buah khuldi itu adalah Siti Hawa, akhirnya perempuan dikasih hukuman lebih berat, dikasih menstruasi setiap bulan, dikasih dia hamil, melahirkan dan seterusnya. Ini adalah pemahaman yang keliru tentang Nabiullah Adam dan juga Siti Hawa. Karena nanti insya Allah akan dijelaskan lebih banyak bahwa kita ini Nabi Adam dan manusia itu diciptakan karena cinta. Jadi sejak awal Allah berfirman ingin menjadikan khalifah di muka bumi, bukan di dalam syurga. Maka saat itu para malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya Allah, apakah Engkau hendak menciptakan makhluk-makhluk yang suka berkelahi satu sama lain, yang suka merusak satu sama lain, dan suka menumpahkan darah? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Pertanyaannya, kenapa para malaikat kok tahu? Padahal waktu itu belum ditaruh ke manusia di muka bumi. Ada salah satu hadis menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah itu menciptakan kita dari tanah-tanah yang ada di muka bumi. Berbagai macam jenis tanah itu dipakai untuk menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia itu sesuai dengan karakter tanahnya. Maka ada yang bikin lelucon. Kalau dia ini suka bikin masalah sama tetangganya,
bisa jadi dia diciptakan dari tanah sengketa. Kalau dia ini suka berdagang, dia dari tanah abang. Nah, ya. Masuk. Enggak, maksudnya adalah memang karakter tanah itu beda-beda. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang subur, ada yang kering. Itu macam-macam. Maka karakter manusia juga berbeda-beda. Dari situ para malaikat tahu ini kalau beda-beda seperti ini pasti mereka akan sering berselisih. Ada sebagian manusia yang suka begini, suka begitu. Nah, itu hujahnya para malaikat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya, dengan ilmunya berfirman, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Mungkin memang benar ada sebagian manusia yang suka merusak, suka menumpahkan darah, suka menipu, suka berbuat jahat, tetapi ada juga banyak manusia yang memiliki potensi-potensi kebaikan jauh lebih besar. Apa buktinya? Dan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada para malaikatnya tentang penciptaan manusia yang sempurna ini? Nah, ini kita kadang mengira, kita tuh kadang suuzon gitu. Bahkan jangankan kita. Ada Nabiullah Musa alaihi salam ketika berjumpa dengan Nabi Adam itu sempat nyalahin. Wah, gara-gara dulu engkau makan buah yang terlarang itu, kita jadi turun ke muka bumi. Kata Nabi Adam, bagaimana engkau menyalahkan aku terhadap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum aku diciptakan. Jadi, terus gimana Ustaz kalau manusia itu kok hidupnya awalnya di surga lalu ditaruh di bumi? Bukankah itu hukuman dari Allah? Bukankah itu tandanya Allah murka? Justru sebaliknya. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala awalnya memang ingin menaruh Nabi Adam alaihissalam itu di muka bumi, tetapi ditaruh dulu di surga. Di situ Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bagaimana makhluk yang diciptakan ini yang namanya manusia. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam dan istrinya, "Uskun anta wa zaujukal jannah." Kamu tinggallah dulu di surga bersama istrimu, makanlah apa yang kamu mau, tetapi ada satu pengecualian, jangan dekati satu pohon ini. Kalau kamu deketin, kamu akan menjadi orang yang zalim. Selama berpuluh-puluh tahun Nabi Adam dan Siti Hawa itu di surga nggak mendekati pohon tersebut, hingga sampai satu masa ini namanya juga manusia, mereka berdua itu digoda oleh syaitan dan akhirnya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendekati pohon tersebut dan memakannya. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Allah sudah maha tahu, tetapi ingin melihat bagaimana makhluk yang diciptakan ini, kalau manusia itu taat seterusnya, nggak pernah keliru, maka apa bedanya dengan para malaikat? Malaikat disuruh langsung taat, nggak akan maksiat. Tetapi ini manusia yang diciptakan Allah itu beda. Diciptanya dari tanah, Allah kasih kita akal, Allah kasih kita nafsu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum menaruh kita di surga, ditunggu dulu Nabi Adam alaihissalam, kapan Nabi Adam ini kelirunya. Ketika Nabi Adam ternyata melakukan pelanggaran, disitulah Allah Subhanahu wa taala, inilah hambaku, inilah makhluk yang aku ciptakan sebagai manusia yang berbeda dengan malaikat yang senantiasa taat. Manusia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ayah kita, kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam yang laki-laki dan yang perempuan itu pasti berbuat salah sebagaimana dahulu ayah kita. Akan tetapi wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat keliru, berbuat salah adalah mereka yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada salah satu ayat juga di dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang kisah penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu di surat An-Nisa ayat yang pertama.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari satu jiwa tersebut Allah ciptakan pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari kedua pasangan ini Allah hadirkan anak keturunan yang begitu banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban, dan juga bertakwalah kepada Allah karena ikatan rahim kita. Karena kita ini semuanya aslinya bersaudara. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah benar-benar mengawasi kita semua. Insyaallah mengenai ayat ini, mengenai kisah penciptaan Nabiullah Adam dan Siti Hawa ini, kita akan mendengarkan penjelasan yang lebih jauh, yang lebih lengkap, yang lebih baik lagi dari guru kita bersama, Ustazna Salim Afillah. Kepada beliau kami persilahkan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, thumma ala kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadratul afadil, sadatul mukarramin, guru-guru kita, para asatidz, para ustadzah, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus guru kita Ustaz Ahmad Rosyadi Alsi, juga seluruh takmir Masjid Jogokarian, pengurus remaja Masjid Jogokarian, bersama seluruh muslimin muslimat, salihin salihat, mukminin mukminat, juga hadirin dan hadir out. Hadirin yang di dalam, hadir out yang di luar. Baik, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Pada malam hari ini kita dihimpunkan kembali oleh Allah di majelis kita semuanya. Majelisnya sekarang dinamai Majelis KKN, Majelis Kisah-Kisah Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ketika dahulu kita membahas Rasulullah Muhammad, kekasih kita, uswatun hasanah kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berharap dengan perjumpaan kita memperbanyak membaca salawat kepada beliau, memperbanyak mengikuti kisah-kisah beliau, keteladanan beliau, dan juga berbagai sunnah beliau. Dengan begitu kita berharap kelak disambut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di al-haud, di telaganya, diberikan minum dengan tangannya yang suci, dengan senyum beliau yang manis, bernaung di bawah panjinya di yaumil mahsyar, sampai mendapatkan syafaatnya dan mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam di firdausil a'la. Amin. Maka di majelis kisah-kisah Nabi, kisah kasih Nabi, kita juga berharap meningkatkan cinta kita kepada para nabi dan para rasul, para kekasih Allah, yang setiap salat kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Di antara orang-orang yang dianugerahkan nikmat kepada mereka itu adalah minal anbiya'i wal mursalin was siddiqin was syuhada was salihin. Ada para nabi, ada para rasul, ada para siddiqin,
para syuhada, para salihin. Dan kita memulai mengasah cinta kita malam ini kepada Nabiullah Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa alaihassalam agar terpenuhi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cinta. Dan Ustaz Hamad tadi sudah memberikan kepada kita taujihat Rabbaniyah yang luar biasa, dimulai dengan suratil Baqarah ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu, penciptamu, pemeliharamu, pemberi rizkimu, pengatur segala urusanmu, penguasamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah, berfirman kepada para malaikat semuanya. Firman-Nya, inni sesungguhnya aku ja'ilun akan menjadikan fil ardi di bumi ini khalifah, seseorang yang akan beribadah kepadaku dan mengelola bumi atas namaku. Maka Allah menciptakan bumi sebagai tempat yang istimewa untuk manusia. Itulah tanda cintanya. Sampai saat ini NASA dengan berbagai perangkatnya, Elon Musk dengan berbagai ambisinya, CERN di Eropa dengan segala metode penelitiannya, belum pernah bisa mengungkap adanya tempat di alam semesta yang seperti bumi memenuhi syarat untuk dihuni oleh makhluk bernama manusia. Coba kita memperhatikan supaya ini bertambah rasa syukur kita. Kita di Masjid Jogokaryan. Kalau dari tempat saya berdiri, maka wajah Bapak, Ibu, teman-teman sekalian kelihatan. Tapi kalau kemudian ada drone naik ke atas Masjid Jogokaryan, yang tampak bukan lagi Bapak Ibu, tapi yang terlihat adalah kubahnya Masjid Jogokaryan. Kalau kemudian yang dilihat adalah kota Yogyakarta, mungkin dari satelitnya Elon Musk di atas sana, kira-kira kita masih kelihatan enggak? Enggak. Kecil sekali. Yang terlihat adalah kelap-kelip lampu di kota Jogja. Itu baru melihat kota Jogja. Kalau naik lagi ufuknya untuk melihat Pulau Jawa, apakah kita masih kelihatan? Sama sekali tidak. Betapa kecilnya kota Jogja dibandingkan Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa dilihat ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Kira-kira Jogja itu kecil atau besar? Kecil sekali, apalagi Masjid Jogokaryan. Dari Indonesia dipandang seluruh benua Asia, Indonesia jadi kecil atau besar? Apalagi kita. Itu baru benua Asia. Bagaimana seluruh bumi dilihat dari ketinggian bumi menjadi, bahkan di sistem tata surya kita yang dari matahari ada Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto sudah dipecat. Dulu Pluto anggota tata surya kita yang dianggap sebagai salah satu di antara 9 planet yang beredar mengikuti peredaran matahari sebagai pusatnya. Tapi ternyata Plutonya ini garis edarnya terlalu ekstrim. Tidak selalu mengitari matahari dalam garis edar elips seperti planet-planet yang lain.
sehingga kemudian dan dia terlalu kecil untuk menjadi bagian dari ke-9 planet sehingga akhirnya dipecat. Bahkan Pluto ini lebih kecil daripada bulannya Jupiter. Salah satu bulannya Jupiter namanya Europa itu ternyata lebih besar daripada Pluto. Ini jarang-jarang Ustadz bahas kayak begini. Gitu ya. Bahwa di semesta tata surya kita yang dipersiapkan Allah secara khusus untuk tinggalnya manusia itu adalah bumi dengan cintanya Allah kepada manusia. Bo Arpo Elon Musk sudah keluar-keluar mau bikin pemukiman di Mars, mau menambang besi di asteroid. Kira-kira tinggal di Mars nantinya misalnya bisa. Apakah bisa kemudian menikmati udara segar gratis seperti di bumi? Tidak. Apakah bisa di Mars menikmati pemandangan Gunung Merapi yang biru dengan malam-malam laharnya turun? Tidak. Apakah bisa melihat dengan begitu indahnya alam ciptaan Allah, matahari terbit, anak senja menikmati matahari terbenam? Enggak. Mau tinggal di Merkurius atau Venus, panas. Permukaan, ini Mas Frido yang hafal data-datanya, kalau tidak salah di Merkurius itu suhu permukaannya karena dekat dengan matahari, rata-ratanya karena naik dan turun sesuai dengan jaraknya dari matahari itu sekitar 1000 sampai 1500 derajat Celcius. Jadi besi taruh ke sana langsung leleh. Atau mau tinggal di Jupiter yang gede, tinggal kok di planet cuilik kayak bumi. Sekalian yang gede di Jupiter. Berapa minusnya suhu di Jupiter, Mas Rido? Minus 150 derajat. Atau yang bagus, Bu Antat, planetnya itu yang keren itu Saturnus. Planetnya punya cincin. Apa bisa tinggal di Saturnus? Tidak. Ini baru sistem tata surya. Padahal yang namanya matahari di sistem galaksi yang namanya Milky Way. Milky bersusu, W jalan. Maka orang Indonesia tidak tega untuk menerjemahkan Milky Way, kemudian disebut Bima Sakti. Di sistem galaksi Bima Sakti itu, matahari hanya satu di antara jutaan bahkan miliaran bintang. Yang gedenya banyak, yang lebih besar daripada matahari. Kita jangan juk koyo cah cilik lagunya bintang kecil. Bintang itu tidak kecil. Bintang itu banyak yang jauh lebih besar daripada matahari. Dan semuanya itu diciptakan Gusti Allah dari sistem tata surya tadi. Kira-kira bumi ini yang kemudian suhunya pas, temperaturnya pas, anginnya pas, udaranya pas, airnya pas untuk tinggalnya manusia ini. Ini tidak akan bisa seperti ini kalau tidak ada jejerannya tadi. Ada Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus. Itu disusun sedemikian rupa supaya bumi itu garis edarnya pas terhadap matahari sehingga suhunya juga pas, airnya juga pas, udaranya juga pas, semua pas untuk kehidupan kita. Itu baru di sistem tata surya, belum di galaksi Bima Sakti, dan ternyata galaksi Bima Sakti hanya satu di antara jutaan galaksi lain yang ada di alam semesta. Sehingga kalau ditanya, kira-kira alam semesta ini ada batasnya atau tidak? Mumet kan jawab. Nggak ada batasnya, Ustadz. Sulit enak dibayangkan nggak ada batasnya itu. Oh kalau begitu ada batasnya. Yuk batas itu apa? Kan ruang yang luar biasa yang diciptakan Allah dan semuanya didesain sedemikian rupa supaya manusia ini bisa menjadi khalifah di bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dengan luasnya alam semesta di tempat di mana bumi Allah ciptakan untuk manusia,
dengan desain yang paling paripurna, paling nyaman, paling enak untuk tinggal. Ini menjadikan kita yakin bahwa yang dijadikan khalifah di bumi adalah makhluk yang istimewa, adalah makhluk yang dicintai. Langit, bumi, gunung, ketika ditawari Allah amanah untuk menjadi khalifah, mereka enggan untuk memikul tanggung jawab itu. Tetapi manusia menerimanya. Meskipun Allah berkomentar bahwa jangan-jangan menerimanya itu karena doluman jahula. Jangan-jangan dia itu gak sadar bahwa dia itu sedang membebani dirinya dengan beban yang berat, dan dia tidak tahu konsekuensi berat di balik itu. Tetapi karena Allah memilih kita dan membela kita ketika diragukan oleh para malaikat. Tadi disebutkan, malaikat mengatakan, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau ya Allah akan menjadikan di bumi itu nanti makhluk-makhluk yang kemudian mereka akan merusaknya dan menumpahkan darah di atasnya? Sebagian mufassir mengatakan berarti malaikat punya referensi sebelum diciptakannya Adam alaihissalam, ada makhluk yang pernah diberi amanah dan gagal. Mereka melakukan kerusakan, mereka melakukan pertumpahan darah, menodai bumi Allah ini. Dan kemudian malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tidakkah cukup bagimu ya Allah adanya kami para malaikat yang selalu bertasbih memuji keagunganmu dan mensucikan engkau di setiap waktu dengan tugas malaikat yang masing-masing. Ada malaikat yang ditugaskan bertasbih memuji Allah. Ada malaikat yang ditugaskan rukuk kepada Allah, sujud kepada Allah, ditugaskan berdiri mengagungkan Allah. Dengan tugas-tugas mereka semuanya yang tidak pernah ada, malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu malaikat itu melaksanakan segala titah Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Tidakkah makhluk yang seperti ini cukup ya Allah? Maka Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, bahwa manusia ini yang diciptakan Allah dengan cinta dalam sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, dan Allah membentuk rupa kalian dan Dia jadikan rupa kalian itu yang terindah, terbaik di alam semesta ini. Pernah lihat ada makhluk yang lebih cantik dari manusia? Pernah lihat ada makhluk yang lebih ganteng dari Anda? Seganteng-gantengnya orang utan, seganteng-gantengnya orang utan, dengan Anda yang paling insecure dan merasa paling jelek, kira-kira ganteng mana? Ganteng manusia. Secantik-cantiknya gorila putri, dengan Anda yang paling merasa insecure bahwa Anda itu adalah yang paling jelek di antara teman-teman, kira-kira lebih jelek mana? Gorila. Nggak ada di bumi maupun di semesta ini yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang seindah manusia. Bahkan ini hayalannya manusia. Pernah nggak nonton film tentang alien, tentang ET, extraterrestrial, makhluk di luar bumi, dan lain sebagainya? Baik yang dari Hollywood, ataupun Bollywood, ataupun Sariwood. Sariwood itu Wonosari. Baik yang dari barat, dari timur, maupun dari negeri kita, film tentang extraterrestrial alias alien, makhluk luar angkasa. Ada nggak alien yang tergambar lebih indah dari manusia? Gak ada. Bahkan
untuk membayangkan rupa bentuk yang lebih indah dari manusia, kita nggak sanggup. Sampai-sampai konon makhluk terindah yang ada di Lord of the Rings itu namanya elf alias para peri. Bagus mana sama manusia? Bagus kita, wong dia kupingnya elik kayak contongan kacang begitu kok. Iya enggak? Jadi betul-betul Allah itu benar ketika berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuknya, seindah-indahnya, rupa terindah dari bagian bumi, tanah, jasad kita diciptakan. Kita ini kalau ruh itu umurnya sama. Jadi dalam alam ruh kita semua ini umurnya sama di alam ruh ya. Tapi begitu ditampilkan ke bumi untuk masuk ke panggung, itu ada gilirannya. Jadi kamu jadi anaknya Pak itu, jadi cucunya Pak itu ada urutannya. Ada skenarionya untuk memunculkan kita ke pentas dunia. Lalu kalau di alam ruh, sama. Baru kemudian ke alam manusia, ke alam dunia, Allah menciptakan dengan wasilah ayah dan ibu kita. Yang pertama tadi diciptakan dengan Sayyidina Adam alaihissalam, pertama diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibuat dari tanah, disaripatikan, diambil bagian-bagian terbaiknya. Ada ulama yang berpendapat bagian tanah yang menciptakan, yang Allah ciptakan kita darinya itu nantinya akan menjadi tempat kita dikuburkan. Jadi kalau ada orang yang dikuburkan di Makkah, kemungkinan diciptakan dari bagian tanah Makkah. Ada orang dikuburkan di Jogja, itu diciptakan dari tanah Jogja. Wallahu a'lam tentang qaul ini. Yang jelas Allah menciptakan kita, jasad kita dengan komposisi terbaiknya, seindah-indahnya, dengan bentuk rupa sebagus-bagusnya. Hidung misalnya, hidung kita diciptakan terindah sama Allah. Itulah kenapa lubangnya ditaruh di bawah. Kalau lubangnya ditaruh di atas, kalau hujan repot. Jadi sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk, karena cintanya Allah kepada kita. Dan disinilah kemudian Allah mengingatkan kita semua dengan kata-kata Khalilur Rahman, kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-79, di mana Ibrahim mengatakan begini, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menciptakan aku dalam sebaik-baik rupa, dalam sebaik-baik bentuk tadi, dan dialah yang memberi petunjuk kepadaku. Bagus-bagus rupa ini, yang seindah-indah bentuk ini, tsumma radadnahu asfala safilin. Bisa Allah turunkan derajatnya ke derajat yang paling rendah. Kalau mengandalkan rupa, maka ini ajaran agar kita ini tidak terlalu tinggi menilai rupa seseorang, agar kita tidak insecure seperti apapun Allah menciptakan kita. Karena kalau mengandalkan rupa, mengandalkan bentuk, oleh karena itulah orang Jawa itu kalau mengumpat menyebut itu. Orang Jogja mengatakan raimu, orang yang lebih kuno mengatakan dapurmu, orang Jawa Timur bagian barat mengatakan bentukmu. Itu untuk mengingatkan kita bahwa itu tuh bukan segalanya. Karena dia bisa menjadi sesuatu yang sangat rendah nilainya. Kalau mengandalkan penciptaan, bentuk, rupa, hewan bisa lebih mulia.
Keluaran ayam namanya telur. Dibawa ke pasar, laku dijual. Anda ke pasar, bawa telurnya manusia, laku dijual? Enggak. Keluarannya sapi, namanya teledor. Keluarannya sapi, itu setiap hari bertrek-trek dibawa ke Dieng, dibawa ke Kopeng, dibawa ke Lembang, dibawa ke Pangalengan, ke berbagai tempat di mana ada perkebunan-perkebunan sayur dan lain sebagainya. Kira-kira kalau Anda bawa truk isinya keluaran manusia, diterima atau suruh putar balik? Putar balik. Kalah sama hewan. Di Hong Kong, itu saya pernah ditawari sop. Saat makan sop, istimewa sopnya. Sop apa? Sop sarang burung walet. Itu bagian sarang itu dari apanya yang bisa disop? Karena ternyata burung walet kalau bikin sarang itu dengan rumputan dan berbagai kayu kecil-kecil jerami itu direkatkannya dengan air liurnya. Keluar air liurnya untuk merekatkan itu. Nah, yang dimasak bukan jerami-jeramian rumput-rumputnya itu, tetapi air liurnya itu. Satu mangkok 500.000. Saya bilang, bawa air liur saya saja. Lebih berharga daripada air liur burung harusnya gitu kan. Enggak, kalah sama air liur burung kalau mengandalkan penciptaan. Ada kenakalan remaja pada kambing, sehingga seekor kambing jantan remaja menghamili kambing betina milik tetangga. Kira-kira pemilik kambing yang dihamili senang apa susah? Iya kan? Kenakalan remaja pada kambing yang kambing jantan itu sampai menghamili kambing betina tetangga. Pemilik kambing senang apa susah? Senang. Kalau itu manusia. Manusia mana yang menghamili kambing? Bukan gitu maksudnya. Pergaulan bebas di kalangan kambing itu membahagiakan. Tapi kalau pergaulan bebas di antara manusia menyengsarakan. Itu kalau mengandalkan penciptaan, manusia itu kalah sama binatang. Maka cintanya Gusti Allah kepada manusia itu bukan hanya sampai kepada penciptaan fisik, cintanya yang lebih besar adalah yang dikatakan Nabi Ibrahim, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah itu menciptakanku, maka dia memberi petunjuk kepada aku. Itulah kenapa kalau bercermin doanya berbunyi alhamdulillah Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Segala puji bagi Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku. Waduh, tak, kalau penciptaannya nggak terlalu bagus gitu. Bagus semua, indah semua, cantik semua. Cuma belum ketemu yang cocok dengan kriteria cantik kita aja. Loh, namanya selera orang itu beda-beda. Kadang-kadang yang disebut cantik dalam ukuran-ukuran tertentu itu kok yang cacat itu. Ustaz Ahmad, ini bukan menjelekkan beliau. Itu lesungnya pipit, iya kan? Menurut ilmu kedokteran, itu karena ada otot yang tidak sempurna. Jadi lebih sempurna saya. Padune kalah bagus sih kakek awas. Ya enggak? Lesung pipit itu karena ada sesuatu. Apalagi gingsol. Gingsol itu mergolek baris kurang rapi gitu. Iya kan? Barisnya itu enggak rapi, tapi itu dianggap cantik. Terus apa meneh? Andeng-andeng dagu belah. Apa meneh itu? Tapi kita menganggapnya cantik. Jadi kriteria cantik itu beda-beda. Masing-masing. Maka semuanya indah. Yang lebih bermasalah itu karena terjadi diskriminasi gender.
Toilet perempuan itu rata-rata ada kacanya untuk bercermin dan membetulkan hijab yang sering tidak simetris itu. Itu toilet perempuan. Nggih. Betul? Toilet laki-laki jarang yang ada cerminnya, betul? Lalu laki-laki jadi nggak bisa berdoa seperti ini. Jadi kalau lebih banyak laki-laki yang garangan, yang kayak sopir gerobak, tahu sopir gerobak sapi? Sopir gerobak sapi itu namanya bajingan. Nah, itu dulu nggak tahu kok orang Indonesia itu kalau mengumpat begitu. Kayak dulu kata seorang ulama Timur Tengah, kok jadi lupa namanya, ulama dari Suriah tapi lama di Mesir, itu beliau mengungkapkan orang Indonesia itu kalau mengumpat itu bagus karena hanya menyebut bagian tubuh atau nama hewan. Dan itu kalau di Arab bukan umpatan gitu. Ya tadi misalnya, kalau di bahasa Inggris kan biasa saja. Misalnya, your mouth. Nah, meskipun kalau di Jawa dari cangkemmu. Bahasa Inggrisnya kan bukan umpatan itu, cuma menyebut anggota badan. Your mouth, your eyes, your head. Nah, itu kan cuma menyebut bagian tubuh. Apalagi cuma tadi ada tapi itu kan biasa gitu ya. Jadi bukan umpatan itu kata beliau. Biasa banget. Orang Indonesia itu memang ajib gitu. Masya Allah tabarakallah. Jadi nanti lali Mas itu tadi mau Mas. Sampai mana sih tadi? Your eyes. Tadi cermin ya. Itu penting, makanya ini bapak-bapak itu juga jangan lupa untuk bercermin, karena di dalam bercermin ada doa untuk membaguskan akhlak. Fahasib khuluqi, ini seruan kepada takmir-takmir masjid, kepada pemilik-pemilik gedung, pemilik-pemilik fasilitas publik yang dikasih cermin jangan cuma toilet perempuan. Yang laki-laki juga begitu, bendongilo dan sadar bahwa dia memang belum pantas gitu ya. Jadi karena bercermin itu di dalamnya ada doa yang sangat penting. Karena hasan takhalqi hasin khuluq. Sebagaimana engkau membaguskan penciptaanku, maka baguskan pula akhlakku. Dan itulah keindahan dari Allah di khalaqani fahuwa yahdini. Cintanya Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita diciptakan, bukan hanya diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa, lebih tinggi lagi cinta berikutnya adalah cinta yang menjadikan kita mendapatkan hidayah, bimbingan, menjadikan kita memiliki akhlak yang mulia. Maka jangan ragu tentang keistimewaan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan Adam tadi memberikan kepada kita cinta lagi. Ar-Rahman. Apa berikutnya? Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, yang maha pencinta, yang maha memberikan rahmat. Itu pertama-tama tanda kasihnya, tanda rahmatnya adalah allamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Maka manusia yang paling dicintai Allah yang diajari Quran, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan umatnya. Ini hujjah. Jadi tanda kasih sayang Allah pertama-tama itu ngajari Quran. Baru yang kedua, khalaqal insan. Dan ini kesyukuran buat kita bahwa penciptaan manusia bagian penting dari sifatnya Allah Ar-Rahman. Yang ketiga, itu istimewa manusia untuk menunjukkan kepada kita bahwa lagi-lagi kita ini istimewa, diciptakan dengan cinta, adalah Allamahul Bayan. Allah mengajarkan kepada manusia itu Al-Bayan.
Al-bayan itu apa? Al-bayan itu kemampuan untuk menyusun, mengirim, menyampaikan, memahami, menata ulang, menyampaikan ulang dari pesan-pesan. Landasan pentingnya bahasa. Maka ilmu yang diajarkan Allah kepada Adam sebagai tanda cintanya, pertama-tama adalah al-asma, kosakata-kosakata. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda, isim-isim, kata-kata benda, semuanya. Itu keistimewaannya. Karena dengan itu ketika malaikat dipanggil, coba kamu sebut nama-nama benda di semesta ciptaanku. Malaikat mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, enggak bisa. Tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang Engkau install kepada kami. Ajarkan kepada kami. Kami tidak diprogram untuk mengenali ini semua. Kata malaikat, kami tidak didesain untuk mengenali ini semua. Maka Allah kemudian mengatakan, coba Adam, kemukakan kepada mereka, kabarkan kepada mereka, beritahukan kepada mereka nama-nama ini semua. Maka Adam alaihissalam yang sudah diajari Allah dengan ilmu yang istimewa ini, menyusun semua kosakata-kosakata ini menjadi konsep-konsep luar biasa yang menunjukkan kesiapannya untuk menjadi khalifah di bumi. Ini yang hebat. Maka kalau Anda dibuat ragu oleh orang yang mengatakan, manusia ya, hasil evolusi ya, dari kera ya, dulu bahkan sebelum dari kera, dari makhluk bersel satu ya. Katakan kepada mereka, hanya manusia yang diajari Allah dengan asma, kosakata-kosakata, sehingga bisa membentuk kami yang sekarang memahami segala persoalan. Dari semua makhluk yang katanya semua hasil evolusi dan hari ini masih ada di bumi, meskipun katakanlah monyet sama monyet itu berkomunikasi, gajah sama gajah berkomunikasi, ayam dengan ayam berkomunikasi, hanya satu makhluk yang bisa bikin puisi, yaitu manusia. Hanya satu makhluk yang bisa bikin novel, yaitu manusia. Hanya satu makhluk yang bisa mereka cerita dengan begitu indahnya, yaitu manusia. Kurang buktinya, saya tambahi, kalau memang manusia dikembangkan dari evolusi makhluk yang sesama kera, dari dulu yang namanya gorila, simpanse, kalau makan pisang, ya cuma dikupas. Tidak pernah kepikir untuk bikin kolak. Tidak ada yang pernah kepikir untuk bikin banana cake. Tidak pernah ada yang pernah kepikiran bikin piscok. Tidak ada yang pernah kepikiran bikin carang geseng karena ibu-ibu di Jogokaryan. Karena apa? Karena memang beda dunia. Allah menciptakan istimewanya manusia. Dari dulu yang namanya sapi makan rumput. Di antara rumput itu mungkin ada bayemnya. Tapi nggak ada sapi kepikiran bikin sayur bening. Karena memang ini istimewanya manusia. Diberikan oleh Allah seperti itu. Jadi inilah Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan cinta. Dan ketika Adam alaihissalam berada di surga, seindah-indahnya surga, sebagus-bagus pemandangannya, kira-kira kalau sendiri menikmatinya, ada yang terasa hilang nggak? Cie. Seindah-indahnya kajian di Jogokaryan, kalau berangkatnya sendirian sama yang berangkatnya berdua, asik mana? Seindah-indahnya, ada yang milih sendiri. Memang agak lain. Coba bayangkan nikmat surga yang sebegitu
diciptakan oleh Allah, dinikmati sendiri oleh Adam, ada yang hilang dalam dirinya. Maka kalau Anda merasa menikmati segala sesuatu sendirian itu, ada yang terasa hilang, Anda normal. Kabar gembira, Anda normal. Bulan Februari tahun 2014. Nah, ini bukan sombong, tapi ya memang saat itu karena semangat-semangatnya, saya diundang safari dakwah di Amerika Serikat 21 hari, 15 kota. Jadi setiap hari itu, hampir setiap hari pindah kota. Dari landing di Los Angeles, pindah ke San Francisco, ke arah utara ke Seattle, lalu ke tengah ke Denver, Colorado, lalu kemudian ke Milwaukee, ke Chicago, terus nanti ke pantai timur ya, ke New York, kemudian ke Philadelphia itu, kemudian nanti ke selatan ke Houston, ke Austin, sampai kemudian ke Atlanta, pindah hampir setiap hari. Itu panitia kan menawarkan setiap hari. Pak Ustadz, sini ada pemandangan indah, bagus banget. Mumpung kesini Pak Ustadz kan belum tentu bisa kesini lagi. Siapa bilang sih? Ayo Pak Ustadz kita lihat. Nah waktu itu kemudian saya bilang begini, nggak usah Kak. Kenapa kok nggak usah? Nanti saya kalau lihat pemandangan indah itu malah sedih. Loh kok sedih? Kenapa? Undangnya cuma saya sendiri kok. Istri saya nggak diundang. Padahal yang suka pemandangan indah itu istri saya. Saya kalau lihat pemandangan indah yang jenengan tunjukkan, nanti malah ngelangut sedih kepikiran istri. Ada yang hilang. Oh gitu ya Pak Ustadz. Iya, nggak usah ya Pak ya, malah sedih nanti. Kalau begitu, jalan-jalan kemana Pak Ustadz? Ya ke tempat yang istri saya nggak terlalu suka, biar rasa bersalah saya tidak terlalu besar. Misalnya apa Pak Ustadz? Museum. Aku senang gitu kan. Jadi ada sesuatu yang kemudian kalau kita tahu ini seindah ini, kalau dinikmati sendiri itu ada yang hilang. Sama seperti Adam alaihissalam di surga sendirian, ada yang terasa hilang. Bahkan Anda pun demikian. Kalau nanti ke surga kok sendirian, pasti ada yang hilang. Hanya ada hadis riwayat Imam Ahmad, seseorang sudah di surga. Sudah di surga, menikmati segala keindahan surga, tapi dia protes. Ya Rabbi, di manakah pasanganku? Di manakah anak-anakku? Di manakah bapak-bapakku? Malaikat menjawab, yang kamu sebut itu amal solehnya tidak seperti amal solehmu, makanya tempatnya di akhirat tidak seperti tempatmu, kata malaikat. Lalu dia masih protes lagi, ya Rabbi, engkau maha tahu, tidak seperti malaikatmu ini. Bahwa ketika aku dulu beramal di dunia, aku niatkan bukan hanya untuk diriku, tetapi aku niatkan untuk anakku, untuk istriku, untuk orang tuaku. Maka Allah berfirman, kumpulkan semua orang yang disebutnya berserikat dalam niat amal salehnya untuk berhimpun bersamanya di surga yang sama. Maka kalau Anda berpasangan dengan pasangan yang saleh di dunia, itu bisa saling mensyafaati. Anda punya anak yang saleh di dunia, anak Anda bisa mensyafaati. Anda punya orang tua saleh di dunia, mudah-mudahan juga bisa mensyafaati. Punya keluarga yang saleh adalah nikmat, sebab dari nikmat iman kita. Kembali kepada Adam, maka Adam alaihissalam memohon kepada Rabbnya Jalla wa'ala, ya Allah, aku kesepian. I'm so lonely. Please ya Allah, berikan kepada saya seseorang untuk bisa gelena-geleni, untuk bisa ngobrol, sharing. Maka ketika Adam alaihissalam tidur, jadi tidur itu sudah sejak zaman Adam ada. Ya, jangan dikira Nabi Adam dulu tidak tidur. Dalam satu hadis disebutkan ketika Adam alaihissalam tidur, maka Allah kemudian mengambil bagian dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Mengambil dari tulang rusuknya sebelah kiri untuk kemudian darinya diciptakan Hawa. Mas nggak usah diperiksa. Tulang rusukku hilang berapa ya? Nggak ada yang hilang, Mas.
Allah Maha Kuasa untuk menciptakan tanpa menghilangkan asalnya. Diambilkan dari situ. Maka ini adalah jawaban untuk orang-orang yang meragukan kebangkitan. Ada orang kafir yang bilang, nanti kan kita sudah tinggal tulang belulang berserakan. Mana mungkin bisa jadi utuh lagi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Loh, lah sampean itu dulu nggak ada sama sekali. Bisa jadi ada, apalagi masih ada sisanya. Gampang untuk dibikin lagi seperti semula. Quran itu logisnya luar biasa. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, dari situlah diciptakan Sayyidah Hawa. Dalam sebuah puisi lalu diungkapkan, bukan dari tulang ubun perempuan dicipta. Sebab berbahaya kalau perempuan hanya disanjung dan dipuja. Tapi bukan juga dari tulang kaki, sebab hinalah lelaki yang menginjak dan memperbudak kaum putri. Dia diciptakan dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustaz, yang kalimat terakhir boleh bulat nggak, Ustaz? Soalnya ada yang apa ini? Ada orang yang ya. Iya, betul. Masalah orang yang lima kajian cuma mau cari quotes. Gimana gitu? Ada yang kalau kayak di akhir video nanti normal aja, jangan dikasih jidat dulu ya. Normal aja. Paling dikasih lagu sekop-sekop gitu. Jangan jadi ya. Jangan jadi ya. Jangan jadi ya. Apa ya? Nggak tahu ya. Ya. Berdiri. Konten. Ini jadi tidak alami ya. Gitu. Oke. Bukan dari tulang ubun wanita dicipta, sebab berbahaya kalau ia hanya disanjung dan dipuja. Bukan pula dari tulang kaki, sebab hinalah lelaki yang menginjak dan memperbudak kaum putri. Tetapi dia dicipta dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Masya Allah.